Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan terberat di fase grup Piala AFF 2024 saat melawan Vietnam di Stadion Vietri, PH Utho, Minggu 15 Desember. Berikut jadwal siaran langsung Vietnam versus Indonesia. Setelah menang atas Myanmar dan ditahan imbang Laos di dua laga awal grup B, Timnas Indonesia akan melawan Vietnam yang disebut-sebut sebagai kandidat juara di Piala AFF 2024. Jadwal siaran langsung Vietnam versus Indonesia akan dimulai pukul 20 WIB pada Minggu malam. Siaran langsung pertandingan bisa disaksikan melalui stasiun televisi RCTI dan live streaming di Vision Plus. Timnas Indonesia yang mayoritas diperkuat pemain U22 tidak diunggulkan saat melawan Vietnam. Sebuah hasil imbang di Stadion Vietri akan terasa seperti kemenangan melawan Vietnam yang tampil di Piala AFF 2024 dengan kekuatan terbaik. Pertandingan besok akan sangat sulit. Jadwal yang padat membuat tim kami kelelahan. Tim kami rata-rata berusia di bawah 20 tahun, sehingga dari segi pengalaman dan kompetisi internasional, kami sedikit kurang dibandingkan dengan Vietnam, ujar pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Kami berharap pertandingan ini memberikan pengalaman penting bagi para pemain. Meski berat, kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin, ucap STY dikutip dari situs resmi PSSI. Timnas Indonesia saat ini masih berada di puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 4 poin, unggul 1 poin atas Vietnam yang punya jumlah pertandingan lebih banyak daripada tim Garuda. Dalam 3 pertemuan terakhir Timnas Indonesia selalu mampu mengalahkan Vietnam. Setelah menang di Piala Asia 2023, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan 2 kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang duel panas antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala AFF 2024, media Vietnam Soha Phan mengungkapkan ketakutan timnya terhadap kekuatan utama Indonesia, yakni skema serangan bola mati yang efektif. Dalam artikel terbarunya, Soha Phan menyebut bahwa meskipun performa Indonesia di 2 laga awal Piala AFF 2024 tidak sebaik di kualifikasi Piala Dunia, kemampuan serangan mereka dari situasi bola mati menjadi ancaman serius. Tim asuhan Shin Tae-yong sejauh ini telah mencetak 4 gol, seluruhnya berasal dari pemain bertahan. Bek tengah Muhammad Ferrari mencetak 2 gol, Kadek Arel menambah 1 gol, dan bek sayap Asnawi Mangkualam turut menyumbang 1 gol. Media Vietnam mencatat bahwa skenario ini sering berawal dari situasi lemparan ke dalam atau tendangan sudut, yang memanfaatkan kekacauan di depan gawang lawan. Tim Indonesia tidak memiliki striker tajam di 2 pertandingan pertama, tetapi mereka tetap mampu mencetak 4 gol dengan pola serangan yang khas, ditulis Soha Phan. Laga melawan Laos menjadi bukti ancaman ini. Rafael Struijk, penyerang utama Indonesia, melepaskan 7 tembakan namun gagal mencetak gol, sementara gelandang Kadek Arel menjadi salah satu pencetak gol. Hal ini menunjukkan bahwa skema serangan bola mati menjadi kekuatan utama skuad Garuda. Soha Phan juga menggarisbawahi bahwa kelemahan utama Vietnam di bawah asuhan Philippe Troussier adalah pertahanan terhadap bola mati. Situasi ini, jika tidak diantisipasi dengan baik, dapat membuat lini pertahanan Vietnam kesulitan. Jika pelatih Kim Sang-sik dan timnya tidak memiliki strategi khusus untuk menghadapi serangan bola mati Indonesia, Vietnam kemungkinan besar akan menemui hambatan besar, tulis Soha Phan. Media tersebut juga mengingatkan bahwa kekuatan bola mati Indonesia bukan hanya menjadi ancaman di level ASEAN, tetapi juga kerap menyulitkan tim-tim besar Asia seperti Jepang di turnamen U23 Asia. Dengan persiapan matang yang dilakukan pelatih Shin Tae-yong, pertandingan antara Indonesia dan Vietnam diprediksi akan berlangsung ketat. Akankah strategi bola mati Timnas Indonesia kembali menjadi senjata mematikan? Atau Vietnam berhasil mematahkan ancaman ini? Duel ini akan menjadi penentu penting bagi kedua tim di Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak bisa mengandalkan pemain andalannya, Marcelino Ferdinand, saat melawat ke markas Vietnam. Gelandang 20 tahun itu diketahui menerima kartu merah saat Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3 di matchday kedua grup B Piala AFF 2024 pada Kamis, 12 Desember 2024. Namun, Shin Tae-yong memiliki penggantinya. Gelandang Borneo FC, Rivaldo Pakpahan, akan diplot sebagai pengganti Marcelino Ferdinand. Saya mempersiapkan diri saya untuk laga nanti. Saya pikir pertandingan nanti akan berjalan sulit, kata Rivaldo Pakpahan dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Namun, saya memanfaatkan laga nanti untuk meningkatkan diri saya. Alhasil,
saya akan berjuang keras di laga ini, lanjut Rivaldo Pakpahan. Lantas, formasi apa yang akan digunakan Shin Tae-yong? Posisi penjaga gawang kembali dipercayakan kepada Cahya Supriyadi yang tampil gemilang saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar. Kemudian di posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Kadek Arel dan Doni Tri Pamungkas. Asnawi Mangkualam akan bergerak sebagai wingback kanan dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral dipercayakan kepada Arhan Fikri dan Rivaldo Pakpahan. Terakhir, pengisi lini depan ada trio Victor Dethan, Rafael Struijk dan Hoki Caraka. Vietnam versus Timnas Indonesia di Piala AFF, ada reuni syarat geng si Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik. Pertandingan antara Vietnam dan Timnas Indonesia akan menjadi momen pertemuan kembali bagi pelatih Kim Sang-sik dan Shin Tae-yong. Partai antara Vietnam dan Timnas Indonesia akan menjadi momen pertemuan kembali bagi pelatih Kim Sang-sik dan Shin Tae-yong. Kedua pelatih asal Korea Selatan ini akan saling beradu strategi dalam laga penyisihan Grup B Piala AFF 2024 yang akan digelar di Stadion Vietri, PH Uto, pada Minggu, 15 Desember 2024. Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas tinggi dan penuh persaingan. Hal ini terutama karena kedua pelatih tersebut memiliki sejarah kesuksesan di klub Seongnam Ilhwa Chunhwa dan Timnas Korea Selatan. Shin Tae-yong yang lebih berpengalaman, sebelumnya pernah memperkuat klub yang sekarang dikenal sebagai Seongnam FC, yang berkompetisi di Kalik 2. Selama karirnya sebagai pesepak bola profesional, Shin Tae-yong hanya bermain untuk Seongnam dari tahun 1992 hingga 2004 dengan posisi sebagai gelandang. Sementara itu, Kim Sang-sik yang berposisi sebagai bek dan gelandang bertahan, pernah bergabung dengan klub yang dijuluki The Magpies tersebut pada tahun 1999 hingga 2003 dan 2005 hingga 2008. 1. Momen yang bikin hubungan renggang. Walaupun keduanya telah berhasil memberikan berbagai gelar juara seperti 2 trofi Kalik 1, 1 trofi Piala FA Korea, 1 trofi Piala Liga Korea, dan 1 trofi Piala Super Korea kepada Seongnam, nama Shin Tae-yong tetap lebih dikenal.